Masih adakah di belakang yang terputus? Tidak ada, silakan untuk ditanggapi, ya, Pak. Pertama tentang perang ini apakah ada faktor agama? Saya katakan memang ada dimensi agama di dalam perang ini ya, tapi tidak berarti itu perang agama. Ya, bukan berarti perang ini agama. Dimensinya ada dimensi ekonomi, ada dimensi politik, ada dimensi agama, dan juga ada dimensi pribadi. Karena sebetulnya Bush itu secara pribadi memang ada dendam dengan Saddam gitu ya. Yeah. Jadi bapaknya dulu tidak bisa mengalahkan, sekarang anaknya ingin lebih jago dibanding bapaknya. Yeah. Nah, dimensi agama juga ada, sentimen-sentimen agama itu ada gitu. Karena Bush ini ditopang oleh kelompok neokonservatif yang itu termasuk kebetulan kelompok fundamentalis agama tertentu, ya. Dan ini yang sebetulnya fundamentalisme itu semua juga agama. Sehingga sebetulnya Bush ini mirip Khomeini, tetapi beda agama saja gitu. Sehingga orang menilai bahwa ada dimensi agama dalam proses dengan Bush ini. Kemudian mengenai apakah tidak mungkin Bush ini digiring sebagai penjahat perang. Saya dulu waktu wawancara di TVRI sudah saya katakan, bisa kalau Bush ngaku bahwa dia salah dan silahkan saya diadili. Yang saya maksudkan adalah sangat sulit. Kenapa? Pertama, Amerika itu menolak ratifikasi tentang apa yang disebut dengan International Criminal Court. Ya. Jadi yang memungkinkan dengan undang-undang itu seorang kepala negara itu digiring ke Mahkamah Internasional dituduh penjahat perang. Kemudian juga Senat Amerika itu sudah memutuskan sebuah undang-undang yang menjamin bahwa kepala negara Amerika itu tidak bisa diajukan ke Mahkamah Internasional karena kebijakan luar negerinya. Jadi jauh-jauh sebelum nyaplok Irak ini memang Amerika sendiri juga sudah membuat pagar bagaimana agar nanti kalau suatu saat ada tekanan internasional meminta George Bush itu menjadi penjahat perang itu bisa terhindari. Dan sekarang memang bisa dia dipaksa, tapi persoalannya siapa yang berani maksa Amerika? Jadi itu sulit untuk dugaan saya ya untuk menggiring dia sebagai tapi penjahat satu perang. pertanyaan Pak Sugianto yang belum terjawab, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pejabat, mungkin kata bapak-bapak di Indonesia itu mungkin pejabat yang ada di Indonesia terhadap sikap Amerika? Ya, saya kira kita sudah melalui Menteri Luar Negeri kita dan juga pernyataan dari Presiden kita sudah keras ya sikapnya. Tapi saya kira untuk Indonesia saat ini ya sebatas itu saja, sambil berdoa. Mudah-mudahan rakyat Irak segera keluar dari krisis ini. Tapi untuk membuat langkah-langkah yang lebih konkret saya pesimis. Jangankan Indonesia, negara Rusia yang pernah jadi adik kuasa pun sekarang tidak berkutik menghadapi sikap unilateralismenya Amerika ini, dan itulah enaknya jadi negara yang sangat berkuasa dari banyak hal begitu. Dan Amerika memperagakan betapa enaknya itu sehingga dia bisa melakukan apa saja tanpa harus tidak harus perlu sungkan dengan opini dunia dan tidak harus takut dengan tekanan dari manapun juga. Ya, baik. Kita terima lagi yang telah bergabung, Pak Muhadjir. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum Pak Muhadjir. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya ini. Iya, dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Rumati di Malang, Pak. Pak Rumati Malang, silakan. Alasan apa Amerika itu nyerang Irak? Apakah alasan karena ingin menguasai ladang minyak atau karena alasan yang tidak bisa menemukan senjata pemusnah massal? Baik. Tolong dijelaskan karena di masyarakat bawah ini kurang mengerti gitu loh. Amerika menyerang Irak gitu. Tolong dijelaskan secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung sambung di belakang Pak Rumati. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Supriyanto. Pak Supriyanto di Batu. Batu, silakan. Terima kasih, Pak. Jadi saya ingin tanya kepada Pak Muhadjir ya. Iya. Ya, Pak Muhadjir. Ini kelihatannya kan Amerika sendiri itu kan sudah melecehkan PBB yang notabene dia itu termasuk Pak Supriyanto. Ya. Tolong volume pesawat televisi Bapak dikecilkan dahulu. Oh iya. Iya. Bentar Pak ya. Yang udah Pak? Sudah, silakan. Ya. Yang notabene Amerika sendiri juga kalau nggak salah satu penggagas tentang PBB itu. Tetapi ternyata di sini juga dikhianati sendiri. Nah, kalau saya lihat di sini karena dia sudah tidak bisa relevan lagi dengan perjuangan PBB itu, ya sebaiknya negara-negara lain yang tidak relevan dengan kebijakan Amerika ini lebih baik beramai-ramai mundur saja. Toh ini akan menguntungkan PBB dan juga Amerika karena ini corongnya Amerika. Dan juga kelihatannya di sini USA itu menerapkan standar ganda di mana pada negara-negara yang tidak seafiliasi dengan dia bisa ditekan dengan begitu kejamnya, sedangkan yang
yang seafiliasi dengan dia, contohnya Israel, itu justru dianggap teman. Nah ini saya mohon pendapat dari Pak Muhadjir gimana ini? Baik. Kalau semuanya berpendapat seperti ini kan bisa kacau negara dunia ini. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore Pak Supriyanto, saya langsung sambung di belakang Pak Supriyanto. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa ini Pak? Dari Rio. Pak Rio di mana? Di Surabaya. Silakan. Sedih juga ya ngelihat Baghdad dikuasai Amerika. Iya. Soalnya kan kita dari negara orang yang lemah gitu ya. Kalau ngelihat perlawanan terhadap arogansi Amerika kan seru juga kayaknya. Iya. Saya ngelihat di sini membahas masalah Baghdadnya. Saya rasa Irak tuh pakai strategi perang Cina nih Pak ya. Dia pakai siasat untuk situasi membingungkan gitu loh. Nanti begitu Amerika masuk Baghdad kan dia pakai siasat muslihat kota kosong gitu. Yeah. Jadi begitu masuk dia pakai mengunci pintu dari luar gitu. Jadi maling seakan-akan Amerika tuh maling di dalam tuh diserang nggak bisa-bisa gitu. Gimana Pak pemerhati militer gitu? Baik. Jadi dia pakai muslihat kota kosong gitu Pak. Jadi dia selama ini masih menghimpun kekuatan lagi gitu. Entah dari minta backup dari Rusia atau Suriah gitu Pak. Baik Pak Rio. Ya, mudah-mudahan Irak menang lah Pak. Amerika terus yang menang kayak di film-film gitu Pak. Baik, selalu menang di film-film Amerika. Baik, terima kasih Pak Rio. Silakan untuk ditanggapi Pak Muhadjir. Mengenai alasan, jadi alasan itu ada alasan yang terungkap dan alasan yang terselubung. Kalau alasan yang terungkap itu jelas memang Bush mengatakan bahwa Irak gagal memenuhi resolusi PBB 141 yang harus melakukan pemusnahan senjata-senjata pemusnah massal ya. Karena itulah Bush tidak ada pilihan lain, sudah tidak perlu ada kesempatan Irak untuk melakukan itu dan harus dihabisi gitu. Itu alasan yang terungkap. Tetapi alasan yang terselubung sebetulnya terutama menurut saya pertama adalah alasan ekonomi. Jadi kita tahu bahwa Irak itu punya cadangan minyak terbesar kedua di dunia, yaitu sebanyak 112 miliar barel. Yang itu kalau disedot itu kira-kira tidak habis 100 tahun kalau nyadotnya nggak banyak-banyak. Dan Amerika sangat berkepentingan dengan itu karena 70% kebutuhan energi Amerika itu harus menggunakan minyak, termasuk listrik. Untuk menyalakan listrik di kota-kota itu banyak menggunakan tenaga minyak, tidak seperti kita yang banyak sungai sehingga bisa disebut sedot. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua juga alasan politik, karena begini, Bush juga berkepentingan untuk mengamankan Israel, karena Israel itu adalah negara yang Amerika terikat sejak Perang Dunia Kedua, harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan menjaga eksistensi negara Yahudi ini. Sehingga kalau seperti yang dikatakan oleh Mahathir, Perdana Menteri Malaysia, bahwa target dari menyerbu Irak ini sebetulnya untuk memperlemah rival-rival utama dari Israel. Jadi ada banyak alasan yang digunakan untuk kenapa Irak harus dianeksasi itu. Kemudian yang mendasarinya adalah sekarang Bush ini punya dua doktrin. Pertama yang disebut dengan unilateralisme, yang kedua adalah preemptif. Ya. Jadi doktrin unilateralisme itu mengatakan bahwa sekarang Amerika itu bisa melakukan tindakan apapun demi kepentingan nasionalnya, demi kepentingan dunia gitu, secara sepihak tanpa harus memintai persetujuan siapapun termasuk PBB. Itu doktrin unilateralisme. Karena dia yakin kalau dia melakukan itu tidak akan ada satupun kekuatan dunia yang bisa menghentikan dengan supremasi yang dia miliki. Sebagaimana kita ketahui bahwa supremasi militer, supremasi ekonomi, dan pengaruh politik Amerika sekarang memang sedang di atas angin, tidak ada satupun negara yang bisa membandinginya. Yang kedua adalah preemptif. Preemptif itu artinya adalah serbu dulu, tidak perlu tanya ini itu. Istilah di sini biasanya itu, hantam dulu urusan kemudian itu. Itu gaya koboi Amerika yang sekarang dikembangkan oleh Bush. Jadi kalau preemptif itu ibarat begini, kalau kita itu punya nasi dan tiap hari dirubungi semut, kalau kita hanya matikan semut yang di sekitar yang rubung nasi, itu tidak menyelesaikan masalah menurut Bush. Harus cari sarangnya semut dan sarang semut dihabiskan. Nanti setelah itu sudah selesai. Mungkin biayanya mahal karena cari sarang semut, tapi setelah itu kita nggak repot-repot ngurusi semut yang siap malam ngerubung nasi itu. Preemptif inilah yang sekarang doktrin yang digunakan oleh Bush, dan ini nanti tidak hanya terjadi di Irak.
Karena eskalasi militer yang dibangun oleh Amerika itu kalau dibiarkan tidak digunakan juga boros. Karena itu dia sekarang juga sudah melirik misalnya Syria. Sekarang Menteri Pertahanan sudah ngancam Syria, diduga menyembunyikan pejabat-pejabat militer dan pemerintahan Irak. Yang kedua dicuduh menyembunyikan senjata pemusnah massalnya Irak. Dan itu argumentasi itu akan digunakan untuk menjustifikasi menganeksasi Syria dalam waktu dekat. Terbukti atau tidak belakangan nanti, seperti sekarang setelah sekian hari ternyata tidak diketemukan senjata pemusnah massal oleh Irak, ya sudah nggak apa-apa gitu. Toh setelah itu juga nggak akan ada yang protes, dan ada yang protes pun juga tidak membuat Bush turun dari jabatan dari presiden. Jadi semuanya anything goes gitu. Pokoknya semau gue gitu. Pak Kemudian Rio, mengenai itu tadi sudah menjawab Pak Supriyanto otomatis ya. Oh ya. Pak Rio, apakah menggunakan strategi seperti strategi perang Cina? Saya tidak. Memang ada beberapa doktrin dan dalam perang ya. Saya kira teknik ini adalah bagian dari perang gerilya. Jadi Pak Rio harus ketahui bahwa walaupun de facto sekarang itu Amerika itu sudah menguasai Baghdad, tapi sebetulnya secara real di battlefield, di medan tempur, itu wilayah yang dikuasai sekarang ini tidak lebih dari 1/10. Kita tahu bahwa di Irak itu ada ratusan kota. Kota. Sekarang ini yang dikuasai tidak lebih dari 15 kota. Berarti itu tidak lebih dari 1/10 menurut saya. Jadi sebetulnya secara real bisa jadi pasukan Garda Revolusi, kemudian pasukan elite Irak itu sebetulnya sekarang sudah tersebar di mana-mana, dan itu semakin sulit untuk dihancurkan oleh tentara Amerika. Beda dengan seandainya dulu itu melumpuk di Baghdad, itu lebih mudah. Tapi sekarang dengan dia menyebar, itu akan berbahaya. Dan kita tahu bahwa saya kira itu memang apa yang tadi yang sebut dengan distorsi informasi. Semua orang berpikir bahwa sekarang semua kekuatan militer Saddam terkonsentrasi di Baghdad. Tapi begitu masuk ternyata di sana nggak ada apa-apanya gitu. Amerika memang tidak disambut dengan meriam, tapi juga tidak disambut dengan bunga. Kalau itu ada patung yang dirobohkan dan kemudian banyak orang Arab, orang Irak yang nginjak-nginjak, itu adalah sekelompok kecil suku Kurdi yang memang selama ini bertindak oposisi terhadap Saddam. Jadi itu bukan cerminan dari seluruh penduduk Baghdad yang sudah setuju Saddam rubuh itu. Pak Muhadjir, kalau tadi Pak Muhadjir sempat menyinggung kata unilateralisme unilateralisme di mana Amerika akan mungkin saja untuk menyerang kepada siapapun. Ini mungkin bisa terjadi juga kalau dianggap Indonesia katakanlah juga menghalangi itu kepentingan Amerika. Bagaimana menurut Pak Muhadjir? Ada artikel yang baru saja dikeluarkan tentang beberapa wilayah yang memiliki potensi menjadi ajang invasi ya oleh kekuatan luar, memang termasuk Indonesia. Ya, Indonesia itu termasuk sudah terkategori wilayah yang rawan untuk diinvasi. Jadi ya kita siap-siap. Lalu bagaimana sikap Indonesia? Kalau menurut saya ini sebetulnya juga harus menyadarkan kepada kita bahwa negara sebesar Indonesia ini kita tidak boleh mengabaikan kekuatan pertahanan kita, termasuk juga otot militer kita. Karena itu saya orang yang sangat keras untuk meminta supaya perhatian bahwa pertahanan kita itu sekarang sedang rapuh, dan secara bertahap harus mulai diperkuat lagi, termasuk juga upaya secara terprogram untuk semakin mandiri di dalam pengadaan dan pembuatan persenjataan. Karena kalau kita itu import barang senjata, itu sebetulnya sama dengan menyerahkan leher kita kepada pembuat senjata itu. Karena orang yang membuat akan jauh lebih tahu tentang rahasia senjata itu daripada yang beli kan. Dan inilah yang saya anggap. Tapi saya dapat berita yang paling terakhir yang menurut saya sangat menggembirakan, bahwa sekarang ada upaya untuk mendiversifikasi peralatan militer kita. Kita akan membeli misalnya pesawat Su buatan Uni Soviet yang itu sangat canggih, yang menurut saya akan insya Allah akan memperkuat pertahanan kita. Dan saya berharap anggaran itu akan semakin dinaikkan dan juga profesionalisme militer akan semakin ditingkatkan. Terima kasih Pak Muhadjir atas kehadiran studio. Dan terima kasih Anda telah bergabung dengan kami. Sebelum saya kembali ke Neneng Triwahyadi, ya kita ikuti yang satu ini.